Bagaimana mewangikan tubuh puan-puan dan tuan-tuan semuanya? Gampang. Ceprotkan minyak wangi atau parfum ke tubuh. Kalau bangsa Arab yang hidup dalam alam gurun pasir dan karena itu suka makan daging domba, amat suka dengan yang namanya minyak wangi. Maka yang di Jawa Deles ada pengajian yang dimana punya ritual menyemprot-nyemprotkan minyak wangi dari botol mungil ke jamaahnya. Mirip dari ritual Buddha atau Hindu yang selalu menyiprat-nyipratkan tirta suci, atau juga dalam tradisi Katolik seusai imam berkhutbah. Kok sama ya agama samawi dan non samawi? Ya, cara manusia memuliakan diri secara antropologis mungkin cenderung sama. Kenapa mungkin? Ya karena ini opini kelas medsos dengan ukuran algoritma, bukan jurnal ilmiah berdasarkan riset akademik. Beraninya di ranah mungkin iya, mungkin juga tidak begitu. Karena ada begitu banyak ritual dan simbol untuk menggerakkan jiwa dalam membangun motivasi agar bagaimana manusia menuju pada proses mistifikasi nilai-nilai kebaikan, kemudian kemuliaan, kewangian. Makanya pula surga konon digambarkan sebuah tempat yang indah dan wangi. Ada banyak bidadari dan tak pernah mandi pun tetap wangi. Bagaimana tahu? Ya setidaknya karena belum pernah ada informasi di media online, manapun ada bidadari mandi di surga. Bidadari mandi selalu hanya terjadi dalam dongeng di dunia. Beberapa daerah di Nusantara ini juga di luar Indonesia punya kesamaan cerita soal bidadari mandi di pancuran. Kemudian ada lelaki ngintip. Dongeng semacam ini yang mungkin zaman kini meracuni para lelaki melakukan sexual harassment. Katanya karena kakek moyang kita bukan hanya pelaut tetapi juga pengintip bidadari, padahal pengintipnya mungkin cuma satu di Jawa, namanya Joko Tarub. Namun karena oknum satu itu, saya kurang tahu wali atau bukan, dikutuklah seluruh laki-laki Indonesia punya kelainan seksual suka ngintip. Tapi mungkin, sekali lagi mungkin, dari kesukaan itu lahirlah lelaki kreatif membuat alat yang disebut CCTV, juga teleskop, bahkan sampai ke kamera-kamera mini berbentuk pulpen, kancing baju, ataupun pin yang bisa jadi ditaruh tersembunyi di kamar mandi. Maka hati-hatilah wahai puan dan tuan, sekiranya suka mandi di toilet pom bensin atau di terminal, jangan-jangan ada kamera tersembunyi. Kalau di toilet masjid pasti ada kamera tersembunyi, nggak mungkin mayoritas kok jorok, kan nggak mungkin kan? Nah tapi terus soal wewangiannya bagaimana? Saya sendiri kalau ngikutin pengajian model yang diceprot-ceprotkan minyak wangi, tegas menolak, bukan karena menolak menjadi jamaahnya atau beda keyakinan, tetapi efek minyak wangi nyong-nyong itu bisa jadi persoalan nantinya. Itu beda dengan adat para lelaki gurun. Mengapa mereka suka minyak wangi? Karena demikianlah religiusitas mereka. Orang baik itu dan dijamin masuk surga yang tubuhnya wangi, maka diceprotkanlah minyak wangi ke tubuhnya. Itu pula mengapa dulu di Jakarta, terutama di Petamburan dan Cililitan sampai ke Condet, pedagang minyak wangi didominasi keturunan Arab. Kayak misal si Risik yang sebelum jadi nganu ya adalah penjual minyak wangi. Dalam tulisan saya beberapa hari yang lalu, saya kutipkan Soekarno alias Bung Karno yang ternyata ahli wangian kembang. Salah satu pernyataannya membuktikan hal itu. Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya. Dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya. Artinya
Kalau wangi mah wangi saja, itu pantulan kecantikan atau kewangian dari dalam, cerminan jiwa dalam, bukan kecantikan atau kewangian buatan. Itu pula makanya Eka Kurniawan bikin novel berjudul Cantik Itu Luka, setidaknya luka dalam. Kalau soal wajah membesengut puan-puan dan tuan-tuan, apakah itu karena jiwa dalam? Ya belum tentu. Bisa jadi karena kecapean, bukan tak suka pada rakyat jelantah, meskipun oleh ibunya diwanti-wanti kalau nyari suami jangan keturunan tukang bakso. Karena kecapean itu bisa membuat kita lupa menjaga citra, lupa kalau zaman sekarang semua orang pegang kamera HP, jadi keceplosan lah jiwa dalam berupa kecemberutan tadi. Capek loh menjaga citra manis di depan publik jika aslinya emang nggak manis, apalagi capek hati karena elektabilitasnya masih 1 digit mulu. Kalau teori glowing atau mengkinclongkan tubuh saya tahu, cobalah tidak mandi berturut barang 3 hari saja. Kita yang tinggal di daerah tropis pasti tubuh jadi glowing punya, itu baru 3 hari. Kalau sepanjang hidup kayak curu atau kakerlak, tubuhnya bisa mengkilap tuh, meski gak pernah mandi. Puan-puan serta tuan-tuan belum pernah dengarkan ada bidadari mandi di sorga kan? Tapi digambarkan glowing bukan, kinclong bukan.